Tugas praktek membuat video dan menceritakan kembali tentang teks sejarah yang berjudul Satu Napas Panglima Besar karya Sylvia Galicano nama Malisa Kelais 12 IP E1 Mapel. Bahasa Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai cerita Satu Napas Panglima Besar, atau yang sering teman-teman dengar dengan sebutan Jenderal Sudirman. Kisah diawali dengan pemungutan suara untuk pemilihan Panglima Besar Negara Republik Indonesia dan dibatalkannya Perjanjian Renville secara sepihak oleh Belanda. Terhitung sejak tanggal 19 Desember 1948 jam 12 malam tepat. Dari hasil pemungutan suara tersebut, maka Jenderal Sudirmanlah yang terpilih dan mendapat mandat sebagai Panglima Besar Negara Republik Indonesia. Saat Jenderal Sudirman dan Tan Malaka bertemu, terlihat sangat jelas rasa patriotisme dan jiwa keprajuritan di dalam diri Jenderal Sudirman. Ia pun mengatakan, "Selama saya menjadi tentara, apalagi terpilih menjadi Panglima Besar, kesetiaan saya terhadap Panglima Besar dan pasukan saya adalah mutlak kesetiaan saya terhadap pemerintahan Insinyur Soekarno-Hatta." Tertanda Jenderal Sudirman. Tidak lama dari itu, kota Yogyakarta dibom oleh pihak Belanda, sehingga Bung Tomo atau yang sering kita kenal dengan Insinyur Soekarno mengeluarkan titah kilatnya yang berbunyi, 1. Kita sudah diserang. 2. Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Madiun. 3. Pemerintahan Belanda melakukan persetujuan gencatan senjata. 4. Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Kemudian, diadakanlah sidang kabinet yang hasil kesepakatannya yaitu menyerahkan pemerintahan kepada Mr. Syafruddin Prawida di Sumatera dan pejabat kita di India sebagai pemerintahan darurat jika Sumatera juga jatuh. Di sisi lain, Jenderal Sudirman dan pasukannya sudah memulai perlawanan secara gerilya dengan menyusuri hutan di Pulau Jawa dengan tujuan ke markas Kolonel Sungkono. Karena kondisi Jenderal Sudirman saat itu sedang sakit, ia pun ditanduh oleh pasukannya. Tetapi ia sempat menolak karena ia merasa ialah bukan raja. Tetapi pasukannya mengatakan bahwa tandunya adalah tandu untuk orang sakit. Mendengar hal itu, Jenderal Sudirman pun bersedia untuk duduk di atas tandu tersebut selama melakukan perlawanan secara gerilya. Setelah itu, ada berita bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Belanda kemudian menyatakan bahwa kedaulatan kebangsaan Indonesia sudah tidak ada lagi. Namun, melalui siaran radio, Jenderal Sudirman menyatakan bahwa bangsa Indonesia masih ada. Tak lama dari itu, datanglah serangan udara dari pihak Belanda untuk menyerang pasukan Jenderal Sudirman. Namun, ia dan pasukannya dapat selamat dari serangan tersebut. Selama perjalanan dalam berperang secara gerilya, hampir selalu diketahui di mana posisinya saat itu oleh Belanda. Ya, karena di dalam perjuangan pasti selalu ada pengkhianatan. Di akhir film, diceritakan terjadi perundingan antara Presiden Soekarno selaku pemerintahan Indonesia dan pihak Belanda, yang akhirnya disepakati bahwa kota Yogyakarta kembali menjadi ibu kota Indonesia pada saat itu. Mendengar hal itu, Jenderal Sudirman sangat marah. Ia merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak dianggap oleh pemerintahan. Tetapi, apa daya, ia harus tetap mematuhi apa yang telah ditetapkan. Tidak lama dari itu, Jenderal Sudirman diminta untuk datang kembali ke Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang artinya berakhirlah pula perlawanan melawan Belanda secara gerilya. Itulah tadi cerita singkat mengenai perjalanan Jenderal Sudirman
melawan pihak Belanda secara gerilya. Jika ada salah dan kata dalam pengejaan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.